karena pagu dana desanya 818 juta, artinya 800 juta ke atas itu 30%. Nah itu kuotanya itu 136 kepala keluarga. Jadi 136 Pak. Nah, 8 sampai 1,2 M itu 30%, nanti 1,2 itu ke atas 35%. Nah, 136 kakak maksimal. Yang 807 itu 25%, ada daftarnya. Oke, di Pak Kasihan. Nah, ini Pak, kalau data kita misalnya ada 136 kan, kita data di desa yang ada berbeda sekian, dapat sekian, ternyata yang belum itu 130, lemah itu Pak Kades. Aman itu. Nah kalau yang terdata kita punya kuota 136, yang terdata ini 336. Banyaklah yang anunya kan. Nah itu makanya mekanismenya data ini nanti kemarin hasil rapat mohon seluruh data yang sudah didata oleh relawan, salah satu tugas relawan itu mendata itu dikirim dulu ke kabupaten untuk kita sondingkan dengan data dari dinas sosial. Nanti setelah ini ada ya kita cek, kita kembalikan ke desa, desa melaksanakan validasi data dalam forum musyawarah desa khusus. Musdes khusus validasi data ini. Cuma kemarin saya ngobrol dengan teman-teman yang lain supaya kita juga musdesnya tidak berulang, sekaligus menyepakati perubahan APBDes, tapi belum bicara detail, tapi menyepakati forum itu bahwa APBDes akan dilaksanakan perubahan sesuai kebutuhan regulasi yang terakhir. Cuma detail-detailnya belum, tapi disepakati sudah di forum itu, paling tidak 2 itu. Nah nanti data yang sudah divalidasi di musdes khusus ini akan disahkan oleh bupati. Nanti kalau kemarin diskusi dengan Pak Leman itu melalui camat. Jadi nanti ada surat dari kabupaten pelimpahan bahwa yang mengesahkan data itu adalah camat. Setelah data ini jadi, penyalurannya melalui rekening. Nah, ini kan. Jadi tidak diberikan langsung oleh kepala desa secara tunai, melalui rekening. Apa mikir? Susah ini. Ini dalam rangka memudahkan pertanggungjawaban Bapak Ibu kepala desa. Jadi kalau 136 rekening ditransfer, berapa? 136 selesai. Soal uang itu nak dimbek no kapan, nak dibelanja ke nyapa mana itu bukan lagi urusan pemerintah desa. Nak dibagi-bagi ke nyo, nah itu urusan dia, bukan urusan kita lagi. Soal pembukaan rekening ini kami insya Allah nanti mungkin hari Senin atau hari Selasa itu memang kemarin dari Pak Kadin menyampaikan kami memang akan berkoordinasi dengan pihak Polres, pihak Kajari, pihak perbankan, inspektorat dan stakeholder yang lain. Bagaimana upayanya agar pembukaan rekening ini pertama tanpa biaya, yang kedua tanpa harus orangnya datang. Jadi misalnya data yang sudah disahkan itu cukup data itu yang nanti rekeningnya dibuat. Mungkin kalau di BRI ada rekening virtual seperti itu, jadi tidak ada buku tabungannya. Di BRI juga punya program itu, cukup dia punya ATM. Jadi nanti nariknya juga tidak bergerombol. Kalau ada briling, ada agen 46, ada macam-macam, sehingga mereka nariknya itu tidak istilahnya bahasa anunya itu bederuk ke Bank Sumsel. Karena data kita Pak untuk OI kuotanya itu 33.441 kepala keluarga. Kalau 33.000 ini bergerak, penuh itu Bang. Nah makanya ini kemungkinan ini masih Pak, ini masih kami rancangan kami bahwa kemungkinan pertama banknya itu tidak satu. Ya, jadi mungkin dipecah ke beberapa bank. Kemudian mekanismenya diupayakan pembukaan rekening
tanpa saldo awal, tanpa biaya. Nah, tinggal nggak tahu kayak kalau narik harus masih ada siswa tidak, ini nanti akan dibicarakan dengan pihak kita. Kemudian ini pesan kami Pak Kades, kita di bawah ini tidak usah buat kebijakan, kita laksanakan baik kebijakan. Kalau membuat kebijakan berarti siap menanggung resiko. Ya kan? Kalau melaksanakan kebijakan sepanjang sesuai aturan yang ada, aman. Jadi kalau kami nak bagi ratu, nah itu sudah kebijakan Pak. Kalau kamu membuat kebijakan, resikonya ada di kamu. Kalau kami yang jelas kami sampaikan aturannya jelas, 600.000 per bulan selama 3 bulan. Kuotanya sesuai pagu, yang 800 ke bawah 25%, 801 sampai 1,230%, 1,2 ke pucuk 35%. Nah, kalau nak keluar dari itu kami tidak ikut bertanggung jawab, jelas yang kami sampaikan seperti itu. Nah, terakhir Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita dalam hal ini memang perlu kebersamaan. Soal BLT ini seperti tadi disampaikan oleh Pak Camat, Pak Leman, bahwa Pak Kades itu walaupunlah sebenar-benarnya juga masih akan disalahkan. Pasti itulah. Kalau kami itu lah ibarat wong itu belum lagi hidup lah mimpi, pasti disalahkan. Tapi mungkin kita bisa belajar dengan satu cerita bahwa di zaman dulu ada wong 2 beranak di jalan. Jadi dia ini pakai keledai. Nah, keledai itu hewan yang lebih kecil dari kuda. 2 beranak, anaknya ini beranjak bujang. Karena bapaknya sayang dengan anaknya yang suruh naik. Naiklah anaknya, bapaknya nuntun. Lewat dari tambang-tambang, atau tambang-tambang. Udah kurang ajar. Buah-buahnya suruh jalan, dia lemak-lemak di pucuk keledai. Beneran anaknya, Pak, kata wong itu aku kurang ajar, aku turun, kamu kan naik. Bapaknya yang naik, anaknya yang nuntun. Maju lagi. Nah, pajar bulan. Juang pajar bulan. Wong kati akal. Budak kecil suruh nuntun keledai, dia santai-santai di pucuk. Salah puluh. Ay, kata bapaknya aku turun dulu lah. Jadi mana lagi? Nah ini baik. Naik dulu. Kita bunggu. Naik bunggu. Lewat lagi mana? Maju lagi. Tanya mirip. Tanya mirip. Anak beranak gilo. Keledai kurus naik itu dinaik berdua. Tak kati peri ke binatang. Nah, salah puluh nak kata. Turun. Berjalan berdua, dituntun, tidak dinaik. Ada pula yang mementar. Dalam kebuyannya. Dalam kebuyan nunggu. Ada fasilitas kendaraan tidak dimanfaatkan. Salah puluh. Jadi, apa? Sudah. Cari kayu, cari tali, kebet kaki keledai ini kita pikul. Dipikul berdua. Tambah lagi, gila, segala macam kan? Lebih gila. Katanya lantak ke situ, nah kita naik salah, kita berjalan salah. Jadi dalam hal sudah ngambil keputusan itu Pak, sepanjang dalam koridor aturan, ya sudah, jangan terlalu pusing dengan pembicaraan wong. Karena kalau nak nunggu wong setuju juga loh Pak, tidak sudah lagi dunia ini. Jangankan Pak Kades, jangankan Pak Camat, Bupati, Presiden, Gubernur, dengan Tuhan, dia wong banyak yang tidak setuju. Dengan Tuhan lah ya, masih banyak orang tidak setuju nyala-nyala tuh. Apalagi dengan kita, kan? Jadi sepanjang koridor itu kita ikuti, insya Allah kita akan aman dan tidak ketik lain lagi. Kita juga berdoa mudah-mudahan corona ini segera berakhir. Itu saja sementara ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.